Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahro Salsabila. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam semester 2A. Dan di sini saya akan membuat tugas video berupa tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah Kitab Kuning. Dan di sini saya akan membacakan dulu kitab Ta'lim Ta'lim, dan saya kelompok 1, kebagiannya itu pada halaman pertama. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yang fadola telah melebihkan Bani Adama kepada keturunan Adam bila ilmi dengan ilmu, wal amali dan amal, ala jami'il alami dan mengguguli di atas semua makhluk, washolatu dan sholawat ala Muhammadin, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sayyidil Arabi, pemimpin Arab, wal anjami dan non Arab, wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi, wa ashabi dan sahabat-sahabat Nabi, ya Nabi'il ulumi yang menjadi sumber ilmu, wal hikami dan hikmah-hikmah, wa ba'du dan setelah itu, falamma ra'aitu maka tatkala saya melihat, kathirun banyak sekali, min tullabil ilmi dari para pencari ilmu, fi zamanina pada zaman kita ini, yajiduna mereka mendapatkan ilal ilmi kepada ilmu, walayasiluna tapi mereka tidak sampai, aumin manafi'ihi atau dari manfaat-manfaat ilmu, wasamarotihi dan buah-buah ilmu, wahiyya yaitu al-amalu mengamalkan, bihi kepada ilmu itu sendiri, wanashru dan menyebarkannya, yuhramuna mereka terhalang, lima karena sesuatu, annahum bahwa mereka, akhtau telah melakukan kesalahan para pelajar, toroikotu dalam menempuh jalan-jalan ilmu, wataraku dan mereka telah meninggalkan syaraitahu syarat-syarat ilmu, wakuluman sedangkan setiap orang man ahto at-tariqo yang melakukan kesalahan atau riko di perjalanannya, dola maka dia akan sesat, walayanalu dan dia tidak bisa meraih al-maksudu kepada tujuan yang dimaksud, kola baik sedikit, aujala maupun besar, aratu saya bermaksud, wa ahbabtu dan saya ingin, an ubayyina untuk menjelaskan, lahum kepada mereka, tariqat ta'ilumi cara belajar, ala ma ra'aitu berdasarkan apa yang pernah saya saksikan atau dilihat, fil kutubi pada buku-buku kitab, wasami'tu dan saya pernah mendengar, min asatidi dari guru-guruku, au ulil ilmi yang memiliki ilmu, wal hikami dan hikmah, rojaan sambil berharap, adu'a kepada doa, li yang baik kepada saya, minarohibina dari para pecinta, fihi terhadap ilmu, al-mukhlisina yang ikhlas, bil fauzi untuk mendapatkan kebahagiaan, wal kholasi dan keselamatan, fi yaumiddin pada hari nanti, ba'dama setelah saya istikharah untuk meminta pilihan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, fihi mengenai hal ini, wasamaituhu dan saya menamainya ta'limal muta'alimi, kitab ta'lim muta'alim, tariqat ta'alumi cara mengajar dan belajar, cara belajar dan metode belajar, wa ja'altuhu dan saya menjadikannya kitab ini fusulan beberapa pasal, faslun pasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi tentang hakikat ilmu, wal fikhi dan kitab fikih dan fikih, faslun fi niyati pasal selanjutnya itu tentang niat, fi hali ta'alumi pada waktu belajar, faslun selanjutnya yaitu fi ikhtiyaril ilmi tentang memilih ilmu, wal ustadi dan guru, wal syariki dan teman-teman, wal sabati dan kesungguhan, faslun satu pasal fi ta'dimil ilmi mengenai keagungan ilmu, wa ahlihi dan ahli ilmu, faslun satu pasal fil jiddi mengenai tentang sungguh-sungguh, wal muadobiti dan terus menerus, wal himmati dan semangat, faslun satu pasal selanjutnya fi bidayati sabgi tentang mulai pembelajaran,
wa qadrihi dan ukurannya, wa tarbihi dan keutamaannya. Faslun satu fasal fi tawakkul tentang tawakal, faslun satu fasal fi waqti tahsili tentang waktu meraih ilmu, faslun satu fasal fi syafaqati tentang kasih sayang, wa nasihati dan nasihat. Faslun satu fasal fil istifadi tentang mengambil faidah, faslun satu fasal fil waro'i tentang waro atau berhati-hati, hal ta'alumi pada waktu belajar. Faslun satu fasal fima tentang hal yurisul hifdo bisa memperkuat hafalan, wanisyani dan menimbulkan lupa. Faslun satu fasal fima tentang hal yajlibu rizqo yang bisa meraih rizki, wama dan hal yamna'u rizqo yang bisa menghalangi rizki, wama dan hal-hal yazidu fil umuri yang bisa menambah usia, wama dan hal-hal yang khusyuk yang bisa menguranginya, wama taufiki dan tidaklah pertolonganku illa billahi kecuali dengan bantuan Allah alaihi, hanya kepadanya tawakaltu saya berserah diri, wa ilaihi dan hanya kepadanya unibu saya kembali. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang tadi saya sampaikan terjemahannya, dan di sini saya akan tentang menjelaskan. Jadi yang tadi saya baca itu muqaddimah dari kitab Ta'limu Ta'alim yang pengarangnya itu Imam Syekh Az-Zarnuji. Di muqaddimah ini disebutkan Imam Syekh Az-Zarnuji memerhatikan para pelajar atau para santri. Sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tetapi banyak dari mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, yakni berupa dari pengalaman dari ilmu tersebut dan cara menyebarkannya itu tidak tahu caranya. Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu itu salah dan syarat-syarat ilmunya itu mereka tinggalkan. Karena menurut Imam Syekh Az-Zarnuji sendiri, barang siapa salah jalan tentu tersesat, tidak dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu di sini Imam Syekh Az-Zarnuji ingin menjelaskan kepada para santrinya tentang cara mendapatkan ilmu atau cara mencari ilmu yang benar. Menurut kitab-kitab Imam Syekh Az-Zarnuji sendiri yang membacanya, dan menurut nasihat para gurunya Imam Syekh Az-Zarnuji yang ahli ilmu dan hikmah, dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan Imam Syekh Az-Zarnuji sehingga beliau mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Begitu doanya Imam Syekh Az-Zarnuji dalam istikharahnya ketika menulis kitab Ta'limu Ta'alim ini. Di dalam kitab Ta'limu Ta'alim ini Imam Syekh Az-Zarnuji menyebutkan beberapa fasal, dan yaitu di sini ada 13 fasal. Fasal yang pertama yaitu menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Yang kedua yaitu niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga cara memilih ilmu, guru, teman dan ketekunannya. Yang keempat cara menghormati ilmu dan guru. Yang kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Yang keenam, ukuran dan urutannya. Dan yang ketujuh, tawakal. Yang kedelapan, waktu belajar ilmu. Yang kesembilan, saling mengasihi dan saling menasihati. Yang kesepuluh yaitu mencari tambahan ilmu pengetahuan. Dan yang ke-11 bersikap warak ketika menuntut ilmu. Yang ke-12 hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan hal-hal yang dapat melemahkannya hafalan. Dan fasal yang terakhir yaitu hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki dan hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi rezeki. Syekh Az-Zarnuji ini juga di dalam kitabnya menuliskan tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya Imam Syekh Az-Zarnuji berserah diri dan dalam kehadiratnya Imam Syekh Az-Zarnuji kembali. Qawaidul i'rabi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab i'rab dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu sendiri bab i'rab itu maksudnya itu bab i'rab itu sangat penting. Bahkan boleh dibilang jantungnya ilmu nahwu, karena jika sudah menguasai bab i'rab
berarti sudah menguasai dasar ilmu nahwu dengan baik dan sudah dapat membaca kitab-kitab kosong atau yang biasa kita sebut yaitu kitab gundul yang nggak ada harokatnya. I'rab sendiri yaitu perubahan atau cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang masuk baik secara lafadz maupun nampak perubahan jelasnya yaitu dengan adanya harokat doma, fathah dan kasroh ataupun sukun atau dengan secara kira-kira atau yang tidak nampak. Al-i'rabu huwa tahghiru akhiril kalim. Al-i'rabu huwa tahghiru akhiril kalim. Jadi i'rab itu tuh perubahan pada akhir kalimatnya saja. Dari pengertian tadi juga dapat disimpulkan bahwa i'rab adalah perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. Jadi i'rab itu tuh tergantung perubahannya tuh dilihat dari amilnya. Inti dari i'rab juga adalah perubahan di akhir kata, baik dibaca doma dalam keadaan rofa, dibaca fathah dalam keadaan nasab, dibaca kasrah dalam keadaan jar, dan dibaca sukun dalam keadaan jazm. Liikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha. Ini menunjukkan perubahan pada akhir kata tergantung pada amil yang memasukinya. Lalu apa yang disebut amil? Nah, amil itu adalah suatu penyebab, bisa berupa huruf, keadaan, atau sifat yang membuat kata yang terkena amil ini juga tuh harus dibaca rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, dan jazm dengan sukun. Nah, i'rab itu ada 4 atau dibagi 4. Yang pertama rofa, nasab, jar atau khofat, dan yang keempatnya jazm. Yang pertama i'rab rofa yaitu i'rab yang ditandai dengan domah dan penggantinya yaitu wawu, alif, dan nun. Rofa merupakan i'rab dasar, jadi pada awalnya semua isim mu'rab i'rabnya rofa. Sebagai contoh untuk memperjelas, jika melihat kata nasrun, maka fokus ilmu nahwu hanyalah pada huruf akhirnya yaitu huruf ro-nya saja. Kepada kenapa dibaca domah, kenapa dia menggunakan tanwin, dan kenapa tidak dibaca kasroh, fathah atau yang lainnya. Sedangkan huruf pertamanya itu nun dan huruf tengahnya yaitu shad itu hanya akan dibahas pada ilmu shorof saja, bukan di ilmu nahwu. Nah, selanjutnya tanda-tanda i'rab rofa yaitu yang pertama harokat domah terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, jamu muannas salim, dan fi'il mudhari. Jadi doma ini bertepatan pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Dan selanjutnya itu ada huruf wawu. Kalau huruf wawu ini pertepatannya tuh terdapat pada jamak mudzakkar dan asmaul khamsah. Selanjutnya itu ada huruf alif terdapat pada isim tasniyah, dan huruf nun terdapat pada fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir sya'an, yakni alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas. Selanjutnya yaitu nasab, yaitu i'rab ditandai dengan fathah dan penggantinya yaitu alif, kasroh, ya, dan membuangnya nun. Tanda-tanda i'rab nasab juga itu yang pertama harokat fathah terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Dan huruf alif itu terdapat pada asmaul khamsah, huruf kasrah terdapat pada jamak muannas salim, dan huruf ya terdapat pada jamak mudzakkar dan al-isim al-tasniyah. Yang terakhirnya itu hafdzun nun. Yang dimaksud hafdzun nun itu membuangnya huruf nun terdapat pada af'alul khamsah. Yang ketiganya yaitu khofat, yaitu i'rab yang ditandai oleh kasroh dan penggantinya yaitu ya dan fathah. Tanda-tanda i'rab jar itu sendiri atau khofat itu sendiri yaitu harokat kasroh terdapat pada isim mufrad yang munsharif, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Huruf ya terdapat pada asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamu mudzakkar. Terus harokat fathah, ciri ini khusus bertepatan pada isim ghair munsharif saja.
Lalu ada yang terakhir yaitu jazm, yaitu sukun. Terus kata pengannya itu dengan hafdun nun atau membuangnya huruf nun. Sukun itu hanya terdapat pada fiil mudhari yang sahih huruf akhirnya atau asli. Terus yang keduanya itu hafdu atau membuang. Jadi ada dua macam hafdu, yaitu hafdu huruf ilat atau membuangnya huruf ilat, yaitu alif waw ya, dan hafdu huruf nun. Berada dalam dua bagian, yaitu fiil mudhari yang mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Dengan demikian sangatlah penting bagi pelajar mempelajari kitab Ta'limut Ta'lim dan ilmu nahwu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.